Begitu kita bawa dia nggak mau bunyi, itu masih mending Mas Bro. Kalau dibawa ditaruh dia nggak mau bunyi, itu masih mending. Ada yang lebih fatal lagi. Apa yang saya katakan lebih fatal lagi, begitu kita taruh dia tuh gantung. Jadi lebih banyak lagi PR kita. Jadi kita mau ngajarin dulu dia ke rantingan. Jadi kita mau taruh dulu, membiasakan dulu dia di rantingan. Sudah biasa dia di rantingan, baru kita nunggu dia buka suara. Nah sudah buka suara, itu juga tidak langsung jos, langsung kayak HP ya, kayak pikat kutilang yang udah jos lah termasuknya. Dia nggak bunyinya nggak berhenti-berhenti, nggak juga seperti itu. Dia bisa bunyi, nggak ada sautan sama kutilang liar, dia akan diam. Nah disitulah letak kita harus sabar. Jadi kita bawa pulang dulu. Besoknya kalau ada waktu kita latih lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu. Ini pikat baru saya nih, diperhatikan dulu ya. Badannya mungil. Lihat, kecil banget ya. Kecil banget. Ekornya pendek. Kakinya ini kecil. Dari kepalanya juga kecil. Paruhnya lurus, kecil. Itu menandakan bahwa pikat ini adalah betina. Nah, ini ada banyak yang nanya ke saya ya, Om, kalau pikat betina bisa nggak dipakai gitu ya. Jadi jawabannya bisa. Kalau untuk pikat burung kutilang betina itu bisa. Nah ini saya dapat nggak sengaja sebenarnya ya. Begitu saya jemur di depan rumah, nah ini tiba-tiba ada burung ini nangkring di tempatnya, di sangkar layangnya si lakso ya. Nah saya lihat dari jauh, itu si lakso itu menari-nari ya. Jadi kalau menari-nari biasanya yang mendekat itu kutilang betina. Akhirnya saya dekatin. Begitu saya dekatin ternyata kemungkinan ini peliharaan orang lepas ya. Jadi saya kasih pisang, terus dia hinggap. Saya pegang ternyata nih ya, ini sebenarnya jinak Mas Bro ya. Nah ya akhirnya saya ambil dan saya pelihara ya. Saya tunggukan beberapa hari, ternyata nggak ada yang punya nyariin. Nah, kemungkinan kalau nggak ada yang nyariin, ini akan saya pelihara ya. Nah ini buat menaikkan apa ya, mental kutilang-kutilang kita yang down. Jadi ini pernah saya kurung sama si lakso ya. Saya kurung sama si lakso dan alhamdulillah udah sering kawin. Tapi nggak tahu ya, karena saya belum pernah coba, jadi belum mau bikin sarang ya. Udah pernah saya kasih bahan-bahan yang kayak apa namanya itu, serabut enau ya, serabut aren itu saya kasih dan macam-macam ya. Bahkan pernah saya ambilkan sarang burung kutilang yang udah terbang anaknya, itu saya ambil, saya taruh, malah dihancurin sama dia. Nah kemungkinan karena ini peliharaan orang dari kecil dan dia belum pernah produksi sama sekali. Nah jadi ini ya. Nah kembali lagi ke pertanyaan, Om, kutilang betina apakah bisa menjadi pikat? Jawabannya ya tadi bisa ya. Jadi untuk pikat kutilang itu yang betina bisa jadi pikat. Karena apa? Yang betina juga gacor, terus dia juga angkat sayap. Nah tapi lain lagi kalau pertanyaannya, apakah bisa dibikin pikat kutilang cengkram? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawabnya belum tahu karena saya belum pernah coba ya. Tapi secara logika kita saja, biasanya kalau pikat kutilang betina itu dia akan bisa bertarung kalau sesama kutilang betina. Kalau ketemu sama kutilang jantan, kemungkinan bukan tarung tapi pacaran. Jadi itu ya. Kita itu pakai logika dulu karena kita belum pernah coba ya. Tapi kalau untuk pikat kutilang apa namanya pakai pulut, wah ini jos banget. Kutilang betina tuh jos, malah cepet didekatin sama kutilang ya. Malah cepet poinnya Mas Bro. Tapi perbedaannya yaitu tadi, suaranya dia nggak terlalu kencang, kemudian kurang bervariasi. Oke, jadi itu ya kalau kutilang betina itu. Kalau untuk dibuat pikat kutilang cengkram saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah bikin. Nah tapi secara logika ya seperti tadi ya,
Jadi kalau dia sesama kutilang betina kemungkinan dia bisa tarung. Tapi kalau dengan kutilang jantan ya kemungkinan dia bukan tarung tapi pacaran ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah punya pikat kutilang cengkram betina, nah itu boleh komen di bawah nanti ya. Kita bagi-bagi apa pengalaman biar saya juga tahu ya. Jadi kalau untuk cengkram nih kecil sekali kakinya Mas Bro ya. Kakinya kecil, badannya kecil, kukunya pendek. Wah, kalau untuk tarung tuh kayaknya kurang begitu bagus ya. Nah, yang kedua, pernah saya sering sekali ya ada yang bertanya katanya, "Om, kalau buat pikat dari lolohan itu berapa lama sih bisa dibawa mikat?" gitu ya. Jadi jawabannya, kalau sependek pengetahuan saya, kalau saya pelihara dari lolohan itu saya latih kurang lebih usia 5 bulan. Kalau udah usia 5 bulan biasanya burung itu udah ganti bulu sekali dan dia mulai gacor dan mulai sering angkat sayap ya. Nah, jadi saat itu adalah latihan awal kita bawa pikat kutilang itu ya. Tapi jangan salah Mas Bro ya. Jadi begitu kita pikatkan ada yang ngeluh juga, begitu dipikat, "Om, ini di rumah udah gacor banget. Kenapa kalau dibawa ke lokasi itu dia diem aja?" Nah, jangan salah ya. Kenapa? Burung juga kayak manusia Mas Bro ya. Burung ini juga kayak manusia. Boleh tanya dengan senior-senior yang lebih paham. Tapi saya kira jawabannya akan sama ya. Jadi burung tuh nggak langsung dipasang langsung jos. Jadi gimana? Nah, kayak kita manusia ada tahapannya. Kita sekolah tuh dari PAUD dulu ya. Kemudian kita SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Dalam artian awal-awalnya dia belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa berhitung. Kemudian dia belajar naik kelas hingga dia mahir. Nah, burung kutilang tuh sama seperti itu. Begitu kita bawa dia nggak mau bunyi. Itu masih mending Mas Bro, kalau dibawa ditaruh dia nggak mau bunyi itu masih mending. Ada yang lebih fatal lagi. Apa yang saya katakan lebih fatal lagi? Begitu kita taruh dia tuh gantung. Nah, jadi lebih banyak lagi PR kita. Jadi kita mau ngajarin dulu dia ke rantingan. Jadi kita mau taruh dulu, membiasakan dulu dia di rantingan. Sudah biasa dia di rantingan, baru kita nunggu dia buka suara. Nah, sudah buka suara, itu juga tidak langsung jos langsung. Oh, kayak HP ya, kayak pikat kutilang yang udah jos lah termasuknya. Dia nggak burung bunyinya nggak berhenti-berhenti, nggak juga seperti itu. Dia bisa bunyi, nggak ada sautan sama kutilang liar, dia akan diam. Nah, disitulah letak kita harus sabar. Jadi kita bawa pulang dulu. Besoknya kalau ada waktu kita latih lagi. Dia mau bunyi sekali 2 kali. Wah, itu udah lumayan bagus ya. Nah, biasanya tahap awalnya dia akan bunyi kalau ada kutilang liar yang benar juga ikut bunyi. Jadi kita pasang, ada kutilang liar yang bunyi, dia akan saut-sautan. Nah, itu tahap awalnya biasanya ya. Kemudian naik kelasnya lagi nanti dia itu kalau kita pasang walaupun nggak ada kutilang liarnya dia akan manggil. Nah, itu tahap sudah naik kelas Mas Bro ya. Nah, dia akan naik kelas. Jadi begitu dia naik kelas, nah, kita sudah enak. Begitu kita pasang nggak usah dipanggil pakai HP, nggak usah ada BL yang datang, dia sudah manggil-manggil walaupun belum juga gacor. Nah, itu ya. Oke Mas Bro, mungkin sebatas ini dulu untuk sekarang. Ini masih panjang pembahasannya. Jadi kita ketemu lagi di lanjutan dari video ini ya. Jadi tunggu video selanjutnya, nanti akan kita bahas tahapan-tahapan kutilang itu dari nol nanti supaya dia jadi pikat yang jos ya. Jadi jangan lupa tunggu video berikutnya sambungan dari video ini dan pantengin terus. Jangan lupa kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada beberapa kekeliruan, silahkan komen di bawah dan ayo kita sama-sama berbagi, karena berbagi itu indah ya. Jadi sesama pemikat kutilang, jadi kita saling sharing, berbagi dan tidak saling memojokkan. Oke, salam baret hitam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.